sebenarnya dengan pemilik juga saya sudah kenal lebih awal dan bisa juga disebut pendukung saya juga ya. Jadi ini belum sesuai dengan ketentuan yang ditentukan ada 50%. Sehingga tadi sudah kita lakukan tindakan dengan justisi, yaitu dipiring. Tadi sudah kita kenakan, besok kita akan sidangkan. Ini kan bentuk kepedulian kita untuk masyarakat daerah dan juga untuk kesejahteraan karyawan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang sangat darurat seperti ini, kami pun pasti akan mengambil keputusan yang sama dengan pemerintah. Kami akan menutup perusahaan ini dan tetap mensejahterakan karyawan kami. Berita tentang tukang bubur ayam di kota Tasikmalaya yang didenda 5 juta rupiah lantaran melanggar aturan PPKM darurat membuat geger jagat maya. Pro kontra mengemuka. Banyak di antara warganet yang menilai denda tersebut keterlaluan. Petugas dituding tegas kepada masyarakat kecil, namun lembek kepada pengusaha besar. Kendati sama-sama melanggar, perlakuannya berbeda. Masyarakat kecil yang melanggar aturan langsung ditindak. Bahkan, barang-barang dagangan dibawa paksa oleh petugas tanpa mempedulikan jeritan para pedagang. Beda halnya jika yang melanggar itu pengusaha besar. Hal itu tampak saat Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meninjau PT Biniatama Kayone Lestari di Indihiyang, Kota Tasikmalaya pada Rabu 7 Juli 2021. Saya ditugas oleh Pak Gubernur ke beberapa titik karena hasil rapat kemarin gugus tugas tingkat provinsi yang dihadiri oleh Forkopimda, dipimpin Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Kajati, dan juga semuanya hadir, termasuk para bupati wali kota. Ada beberapa informasi yang disampaikan oleh para bupati wali kota, yaitu masih adanya masyarakat yang belum memenuhi aturan prokes, termasuk bergerombol dan juga rumah-rumah makan dan yang lainnya. Kan ada beberapa kriteria, ada yang kritikal, esensial, ada yang non-kritikal dan esensial. Kalau kritikal 100% bisa beroperasional, esensial 50% bisa operasional, kalau non-kritikal, non-esensial itu harus tutup 100%. Tetapi pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, termasuk saya datang ke sini, tidak begitu keras, harus ditutup sekarang dan yang lainnya. Karena kami orang Jawa Barat, adat Kesundaan, adat Ketimuran, diawali dan didahului dengan komunikasi. Karena semua juga pasti memiliki alasan. Kenapa masih operasional? Kenapa tidak tutup dan yang lainnya? Nah, karena itu saya barusan sudah menyampaikan kepada pemiliknya bahwa amanat dari Pak Gubernur seperti itu. Karena ini bukan termasuk esensial dan kritikal. Ditanya apakah pabrik pengolahan kayu ini harus ditutup atau tetap boleh beroperasi, UU tidak menjawab tegas. Menurutnya, hal itu sudah disampaikan sejak awal bahwa ada sektor esensial, non-esensial, dan sektor kritikal. Orang nomor 2 di Jawa Barat ini mengapresiasi pemilik pabrik yang bisa diajak komunikasi dengan baik. UU mengaku sudah kenal baik dengan pemiliknya, bahkan disebut-sebut sebagai pendukung dirinya. Harus ditutup nanti, Bang. Saya sudah sampaikan dari awal, ya, tervisikan oleh bapak-bapak semua. Dan saya sudah berkomunikasi, bahkan pemilik juga baik, bisa menerima apa yang disampaikan, dan sebenarnya dengan pemilik juga saya sudah kenal lebih awal. Dan bisa juga disebut pendukung saya juga ya. Tetapi ini semua kan harus kita lakukan ketegasan dalam melaksanakan kesehatan. Dikasih waktu berapa lama, Pak? Ada aturan tertentu, ada juklak, ada juknis. Nanti beliau juga akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Yang jelas saya ditugaskan, Pak Gubernur sekarang juga bergerak. Pak Gubernur sekarang melaksanakan vaksin, kemudian juga sidak ke beberapa yang ada di Bandung Raya. Saya ditugas ke sini. Artinya saya ke industri, Pak Gubernur tentang kesehatan. Disinggung soal penindakan yang dinilai pilih kasih, UU enggan menerima. Ia menepis penilaian masyarakat yang menyebut pemerintah tebang pilih dalam memberikan sanksi kepada yang melanggar aturan. Menurutnya, pemerintah tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan PPKM darurat. Itu dibuktikan dengan kedatangan dirinya ke PT BKL dan beberapa pabrik lainnya di Kota Tasikmalaya.
Kalau memang tebang pilih saya tidak akan ke sini, Pak. Itu kan? Justru saya ditugaskan ke sini. Pemerintah ini harus ada unsur keadilan. Ya. Nah, dan juga keputusan pemerintah bukan hanya ditinjau dari segi sudut pandang. Ada sudut politik, ada sudut ekonomi, ada sudut kesehatan, dan ada sudut yang lain. Jadi, jangan sampai satu keputusan pemerintah hanya ditinjau dari satu pandang saja. Kesehatan, ekonomi tidak dipikirkan. Ekonomi, kesehatan tidak dipikirkan. Jadi, seandainya ada sebuah keputusan yang tidak mengena karena ditafsirkan oleh beberapa penafsiran, maka itulah pemerintah. Karena pemerintah memiliki tanggung jawab secara keseluruhan. Tetapi jelas tidak ada tebang pilih, tidak ada memihak kepada yang lain. Nah, tapi ini untuk kemaslahatan bersama supaya semuanya beres, COVID di Jawa Barat segera berakhir. Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Doni Hermawan yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyebutkan PT BKL dinilai telah melanggar aturan PPKM darurat karena jumlah karyawan yang bekerja melebihi ketentuan yang berlaku. Doni menjelaskan PT BKL termasuk ke dalam sektor esensial sebagai industri orientasi ekspor. Namun, perusahaan yang berdiri sejak 1993 itu dinilai telah melakukan tindak pidana ringan sehingga harus disidang untuk diberikan sanksi. Tadi sudah kami cek dengan Pak Wagub juga mengecek, Pak dari Forkopimda Kota Tasik juga mengecek langsung. Kapasitas atau pekerjaannya belum memenuhi atau ketentuan yang sudah diatur, yaitu 50%. Yang baru dikurangi itu hanya 10% kalau tidak salah. Dari 1.300 pekerja baru dikurangi 150. Jadi ini belum sesuai dengan ketentuan yang ditentukan adalah 50%. Sehingga tadi sudah kita lakukan tindakan dengan justisi, yaitu dipiring. Tadi sudah kita kenakan. Besok kita akan sidangkan di lokasi di Taman Kota yang sudah disiapkan sesuai jadwal, khusus untuk wilayah Kota Tasik hari Selasa dan Kamis. Besok langsung kita sidangkan dan putusannya nanti diserahkan kepada hakim. Pemilik PT BKL Denny Wijaya mengaku akan menaati arahan dari pemerintah untuk menghentikan operasi pabrik selama PPKM darurat berlangsung. Soal nasib karyawan yang sementara tidak boleh bekerja, pria yang akrab disapa Boy ini menegaskan itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kita pasti akan mengikuti prokes pertama, dan yang PPKM seperti ini yang kita setelah dikunjungi oleh Pak Wagub, diberi arahan oleh Pak Wagub yang sangat baik hati, kami pasti akan melaksanakan untuk pemberhentian sementara. Urusan untuk kesejahteraan karyawannya baik, kami akan pikirkan juga. Karena kita sama-sama tahu dengan karyawan bekerja tentu akan mendapatkan uang kan. Itu juga salah satu dilematis. Tapi kita sebagai pengusaha yang setelah dikunjungi oleh aparat dan pemerintahan provinsi seperti ini, kami akan berusaha sebaik-baiknya untuk juga tetap mensejahterakan karyawan kami. Masalah teknisnya itu masalah kami. Ini kan bentuk kepedulian kita untuk masyarakat daerah dan juga untuk kesejahteraan karyawan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang sangat darurat seperti ini, kami pun pasti akan mengambil keputusan yang sama dengan pemerintah. Kami akan menutup perusahaan ini dan tetap mensejahterakan karyawan kami.